PPL Mania, Gaskoy. siap. Selamat dengerin podcast pemuda lajang. Jiwa muda yang lantang berjuang. Jangan kasih kendor, teruslah berjalan. Bersama kami, podcast pemuda lajang. Asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Amin. Amin. Pak Ustadz nanya dong. Boleh, sebentar saya baru ngomong ini di potong-potong aja. Ketemu lagi bersama Naldi Arfanda. Gimana Saru? Reza Azagap. Satu lagi siapa tuh? Mariam. Waduh, suaranya tipis-tipis manja gitu ya. Ada Kakak Iyam. Suaranya emas soalnya. Iya. Assalamualaikum. Ah, ah. Kita kedatangan dua syarifah ini ya. Alhamdulillah ya. Kalau untuk kamu yang ngerti betapa luar biasanya Ya. Juriat Rasulullah ini. Sayangilah para keturunan-keturunan Rasulullah, insya Allah bakal berkah hidup ini ya. Amin. Amin. Ya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi kapan makan-makan ini? Belum, kita ngobrol dulu. Oh iya, oke. Yang satu sudah jadi ibu ya, Mak Reja. Nah, Reza. kakak Iyam sebentar lagi Iya, bakal jadi ibu. Bakal menjadi ibu rumah tangga. Oke. Kita ngomongin ibu kali ini, Pak. Ibu. Oke. Iya, kalau mau bercetakan kan restu ibu ya. Promosi dong. Langsung aja kita ngomongin. Sama rumah makan kalau kata Iyam. Kita mau ngomongin seberapa berpengaruh sih restu dari ibu. Ya, di antara kita alhamdulillah ibu masih hidup semua ya. Alhamdulillah ya. Seberapa pengaruh sih dalam kehidupan kita restu Orang seorang tua. ya orang tua Orang tua, kah, ibu bapak. Tapi mungkin fokus ke ibu dulu kali ya. Oh iya, Ya. iya. Ke ibu dulu karena Benar. saya anak yatim ya. Ayah saya sudah tidak ada. Ya, sama saya juga. Ivan juga kakak Yam. Sama. Iya, tidak Anak ada yatim ya. juga. Cih, kita sama. Gimana kalau kita satukan saja ini? Tinggal serumah bertiga. Nah, iya. Jangan. Ya, kalau Jangan. mama kan sudah menikah pasti ya. Iya. Orang tua juga masih lengkap, Iya. alhamdulillah. Alhamdulillah. Harus dapat restu dari orang tua pasti kan. Pasti semuanya. Oke. Hal terkecil pokoknya selalu inginnya dapat restu dari orang tua. Oke. Nah, ngomongin dari hal terkecil restu. Kan selain menikah kita harus mendapatkan izin lah ya, izin ataupun juga restu dari kedua orang tua. Ada cerita nggak nih tentang restu orang tua ini? Siapa yang mau cerita duluan? Oh, kalau Mbak Reza dulu deh. Oke. oke. Kayaknya Baik. Mbak Reza lebih banyak experience-nya dibandingkan kita berdua Iya. ini. Oke, jadi singkat aja ya. Iya. Sebenarnya sih nggak ada kendala yang berarti dalam hidup kalau segala sesuatu hal terkecil apapun itu melibatkan juga perasaan orang tua di dalamnya. Oke. Oke. Karena kita lahir dari darah mereka, darah ibu bapak kita yang mengalir dalam tubuh kita Itu ini. dia. Oke. Ibarat kata nih, kalau kita lupa akar, kalau kita lupa dari mana darah ini mengalir gitu, nggak akan ada kita di muka bumi ini gitu Betul kan. sekali. Setuju. Nah, pokoknya intinya nggak ada hal yang menjadi kendala deh kalau buat aku ya, selama kita masih selalu ingat restu orang tua. Ada cerita nggak apa gitu tiba-tiba kerjaan mungkin ya susah banget tiba-tiba datang ke rumah orang tua minta izin tiba-tiba dimudahkan gitu. Iya gitu. Ada satu kasus nggak kapan dan di mana? Nggak pernah ada kasus yang benar-benar kejadian gimana-gimana sih. Cuman tuh selalu ngerasa mudah aja setiap kali melakukan apapun. Oke. Dan kayak rezeki tuh datang sendiri gitu. Oke. Gampang aja gitu. Jadi rezeki tuh mudah banget kayaknya menghampiri setiap pekerjaan apa yang dilakukan. Katanya kan kalau misalnya mau rezeki lancar, hidup hidup juga nyaman Tentram gitu, gitu ya. nggak ada kendala, orang iri pun tuh jadi jauh gitu. Pun kalau ada orang yang berniat gimana pun bisa dihalau dengan doa orang tua ya. Seperti Betul kata Naldi sekali. tadi, berapa 70% itu doa orang tua, 30% adalah usaha kita sendiri. Nah itu dia, aku yakin banget dengan hal-hal kecil aja deh ke orang tua, kayak cuman pergi pamitan ke orang tua, pergi kerja aja tuh harus pamitan sama orang tua, itu harus kalau menurut aku ya. Terus cium tangan orang tua gitu harus. Dan aku selalu nyempetin buat kebiasaan aku sih yang mudah-mudahan nantinya dilihat sama anak-anakku jadi habit juga nanti buat mereka. Oke. Cium orang tua. Ya betul. Ya, ke pasangan atau ke pacar, ke suami, ke anak bisa bilang sayang. Kenapa ke orang tua sendiri kayak gengsi mau bilang sayang? Ya, Betul. Itu bentuknya tuh yaudah
kadang mama nggak mau, mama lagi keringatan gitu, misal kalau dia lagi ngapa-ngapain, nggak apa-apa. Justru berkahnya itu di situ gitu. Betul. Dengan keringat itu loh kita yang kita dilahirkan, kita dibesarkan, kita sampai seperti saat sekarang ini gitu loh. Sedih aja sih kadang-kadang ngelihat banyaknya hal di luar sana. Kayak kemarin tuh ada anak yang nuntut orang tuanya gara-gara warisan ya. Iya. Ya itu trending juga kemarin di media sosial. Terus orang tuanya juga sabar banget. Si orang tua ini, di mana-mana si orang tua sabar ya. Terus si oknum ini akhirnya dicerahkan sama bapak polisi gitu. Ini orang tua sendiri, kenapa masih dituntut? Lagian harta yang dituntut juga sebenarnya nggak seberapa. Ini sebenarnya nggak adil nih si anaknya sendiri gitu loh. Jadi ya itu tadi, restu orang tua adalah hal yang paling luar biasa sih kalau menurut aku. Jangan minta balesan. Ini kita justru saatnya kita yang ngebales orang tua ini saat sekarang gitu loh. Kita kan udah dewasa nih. Betul. Iya, betul sekali. Apalagi sekarang kan kita udah pada berpenghasilan ya. Betul. Jadi nggak ada salahnya juga kalau misalnya kita itu sedikit lah berbakti. Mungkin kita nggak bakal bisa mengembalikan semua harta, semua materi yang udah dikasih, mulai dari pendidikan kita dari kecil sampai besar seperti sekarang ini ya, sampai kita ini bisa punya pemikiran, punya kepintaran untuk bekerja gitu dan menghasilkan uang. Betul. Apalagi kalau cerita dari kehidupannya Ivan ya. Apa itu? Aku nggak tahu. Belum diceritain soalnya. Belum. Kalau aku sih dari restu orang tua sih memang sangat punya impact banget ya dalam kehidupan. Mau itu yang simple seperti Ma berangkat sekolah, ya udah sana. Ataupun mau main sama teman pasti ya minta izin dulu pastinya. Tapi semenjak ibu sekarang nih lagi sakit, terus juga agak-agak kayak demensia ya. Ya. Kayak lupa gitu. Pikun Iya, bahasa penyakit. ininya. Jadi meskipun kita minta izin nanti nanya lagi mau kemana gitu. Padahal kan udah bilangin mau keluar gitu dan lain sebagainya. Momen pada saat aku memutuskan buat kerja di luar kota itu dalam kondisi mama masih ya ingatannya masih lumayan bagus lah. Aku minta izin dan waktu itu ya diizinin aja. Jadi minta izin sama mama itu sebenarnya gampang aja. Yang penting kita itu ngomong jujur dan gak neko-neko, ya pasti bakal dikasih izin plus didoain juga. Gitu. Terus perkaranya di mana ini Pak? Nggak ada. Tadi kan dibilang ada kasusnya. Nggak ada ya. Nggak pernah. Baik-baik semua berarti nih. Jarang sih ada kasus dalam hidupku nih. Ya lancar-lancar aja, kecuali masalah jodoh itu aja. Mungkin jangan-jangan masalah jodoh kamu aku kita tidak secara signifikan meminta doakan sama orang tua kita ya, sama ibu kita kali ya. Bisa jadi sih mungkin gara-gara itu jodoh kita tertahan gitu. Di langit gitu. Namanya sih udah ketulis gitu. Belum lahir. Tapi karena kita Mah jodoh aku si Anu, tolong ya doain. Emang kamu pernah gitu Pak? Hah? Pernah? Enggak. Aku kalau sama mama sih pasti minta didoain aja sih. Simple aja. Didoain gimana? Ya doain murah rezeki. Amin. Tapi nggak pernah minta jodoh sama mama. Mungkin ini harus kamu coba sekarang. Iya. Itu yang diucapkan. Mungkin. Ntar paling lupa lagi. Aku sok-sokan ya. Minta sekarang. Apa aja belum. Dia ngomong sama diri sendiri tuh sebenarnya. Kalau aku memang dari kecil kan udah bapak nggak ada ya. Dari kelas 4 SD itu udah ibu berjuang sendiri. Jualan warungan gitu, jual nasi kuning, lontong, apa segala. Dan aku juga sebagai anak nggak malu sih, ibaratnya ngebantuin beliau. Bawa ke sekolah juga, ada pesan-pesan teman yang mau jual mihun mau beli mihun, mau beli nasi kuning, aku bawa tuh pagi-pagi ke sana. Dan mungkin berkat doa orang tua lagi-lagi ya, karena aku tinggal di lingkungan yang cukup Rambo ya, Texas gitu. Rawan lah ya. Rawan banget. Perjudian, narkoba, maling, minum-minuman keras. Pokoknya rawan pergaulan gitu lah ya. Iya, salah pergaulan udah jadi preman Garuda mania ini. Mungkin nggak bakal ketemu kalian semua. Mungkin aku bakal semuanya. Tapi bener ya, kata orang lingkungan itu kan mempengaruhi sekali. Sangat lah, betul sekali. Sangat. Tapi dia adalah manusia yang beruntung ya. Iya, alhamdulillah. Makanya aku untung dia anak mama. Karena dia diketiak mamahnya. terselamatkan. Aku 2 saudara.
kakakku Abang Rahman beda 12 tahun sama aku. Dua-duanya terselamatkan walaupun kita dari kecil pernah nyicipin sih. Cuma ngerokok aja deras banget dulu. Oke. Tapi kalau rumahku tuh pas banget pengkolan. Orang nongkrong, preman-preman bukan. Orang preman. Orang-orang nongkrong tuh di depan rumahku itu ada kursi minjem gitar juga sama aku. Tuh, dan ini percaya atau enggak, aku dulu sering banget sama abang-abang zaman dulu. Di sini ambil sepedamu. Ngapain bang? Belikan topi miring. Oh my god. Gitu. Dia jadi kurir. Serius. Itu menjelang maghrib pasti dapat duit. Senang. Oke. Belum tahu agama. Ya, padahal yang dilakukan itu haram ya. Beli khamar. Gitu. Nah, itu salah satu bentuk ini kali ya, restu orang tua, doa orang tua juga kita terselamatkan sampai alhamdulillah sekarang pas udah lulus SMA, udah jadi penyiar, kakak juga waktu itu udah kerja juga. Kita memutuskan untuk berhenti aja jualan. Walaupun namanya orang tua ya, nggak mau diem. Kadang-kadang ya udah. Pernah nggak kalian bikin orang tua nangis? Pernah. Nangis pernah pas lebaran. Pernah. Pas sungkeman. Karena momen pada saat lebaran itu kan biasanya ya syahdu gimana gitu ya. Iya. Bikin pengen nangis aja. Iya. Kamu nangis juga, Van? Hah? Enggak sih, ingusan aja. Cuma meleleh keluar air gitu dari mata gitu ya. Gitulah kalau semisalnya cerita, aku paling dekat sama ibu aku kan. Kemana-mana, dan aku umur sudah kepala 3 kayak gini juga. Mau kemana di? Jangan pulang malam-malam. Lewat jam 10 itu aja dikhawatirin sudah. Anak laki loh padahal ini. Anak laki padahal. Ya. Anak perawan nek. Yang diam-diam aja di ujung sana tolong ngomong dong. itu sedikit ceritaku. Ya. Ngomong-ngomong soal lingkungan, tadi kan ngomong tentang lingkungan yang gak sehat tuh ya. Di sekitaran rumah yang zaman dulu. Zaman dulu itu bisa aja terpengaruh gitu. Yeah. Aku jadi ingat zaman-zaman dulu. Kenapa kamu nggak sehat? Makanya imunisasi dong. Lingkungannya di mana dulu, Mak? Di Lambung. Di Lambung. Sama sampai sekarang dong. Halo Iya. warga Lambung. Halo warga Gang Masjid yang lagi dengerin. Aku di Gang 9. Warga Kenari, warga Gang 9. Jadi tuh teman-temanku tuh dulunya cewek-cewek. Rumahku tuh jadi kayak base camp gitu. Base camp apaan, Mak? Ngumpul. Ngumpul ya. Anak-anak cewek. Terus pacar-pacarnya temanku itu pada datang ke rumah. Ngajakin main BPan gitu ya? Enggak. Beda, Pak. Main BPan. Main BPan. Apa itu BPan? Itu yang apa itu? Kayak karton, terus kertas-kertas gitu, terus bisa kita tempel-tempelin baju gitu. Iya, tahu. Aku pura-pura bego aja. Dia ngerti soalnya. Stop, jangan-jangan dia penjual pale-pale itu. Kalau saya senang ajakan tungkup. Ini yang baru Neng katanya gitu ya. Oke, terus? Mainnya di rumah. Iyalah main di rumah. Sudah nikah. Ini maksudnya main sama teman-teman pergaulan masih belum nikah waktu itu. Waktu masih muda ya, bujang. Iya, jauh sebelum ketemu sama suami. Jadi teman-teman di kampung lah. Iya. Main di rumah, dan ternyata mereka itu aku baru tahu kebiasaannya ngerokok. Cewek-cewek loh ini. Oke. Biasanya ngerokok. Terus tahun berapa itu, Mak, kalau boleh tahu, Mak? Tahun berapa ya? 90-an ya? Iya, 90-an. Anak 90-an loh. Oh iya dong. Anak pager. Iya benar. Pagerku berbunyi. Terus teman-teman aku itu pada ngerokok. Cewek-cewek nih ya, pada ngerokok, dan ternyata zaman dulu nggak kayak sekarang. Kalau sabu itu dihirup aja kan bubuknya ya. Iya kan? Kalau dulu tuh masih kalau dulu tuh masih batu bentuknya. Jadi dipecahin dulu, dihancurin dulu. Waduh, kayak tawas. Bener kayak tawas. Dan itu aku nggak tahu itu barang apa. Setelah tahu beberapa lama, sekian lama setelah menikah, aku baru sadar, oh itu ternyata barang haram gitu. Waduh. Nggak tahu. Dan dulu nggak ada kepikiran buat ngelaporin gitu ya? Nggak ada juga. Papol ya? Nggak ada juga. Dan kalaupun itu aku tahu, nggak mungkin aku laporin juga sih, temen kan ya. Iya, temen. Jahat nih main lapor lagi. Ada pasalnya juga tuh, bersekongkol. Ya sebenarnya sih jahat juga kalau aku nggak ngelaporin ya. Kalau takutnya mereka terus terjerumus makin dalam gitu ya. Tapi ya pada waktu itu alhamdulillahnya ya memang nggak tahu posisinya. Ya nggak tahu ya. Terus baru sadar ternyata lingkungan di sekitar aku tuh ya gitu orang-orang ya, yang bisa mempengaruhi sebenarnya, tapi alhamdulillahnya nggak terpengaruh sama sekali, nggak pernah nyentuh barang itu sama sekali, tapi pernah nyobain ngerokok, ngisap sekali. Iya betul. Pengakuan nih. Betul, berkat mama ngisap rokok itu kan pas setelah menikah jadi jago ngisap kan. Betul. Enggak, maksudnya ahli hisap. Ahli hisap. Hisap itu loh, minum es beruap. Es
sirup, ingat gak? Es Iya. sirup warna kuning sama merah. Heeh. Hisap kopi es. Kadang-kadang tuh kan gitu. sedotannya hilang tuh, sengaja dilemparin sebenarnya. Sama beli es, sedotannya dibuang. Ingat gak kita untel-untel, diikat terus dibikin kayak kaki. Iya, di kaki baru disurup gitu. Itu loh Fan pikiranmu tuh. Iya, Itu aku makanya juga jadi- kayak gitu dulu. Makanya jadi ahli Saya hisap. tarik-tarik, oh jadi 3 malah kakinya. Gak pos dia 2. Aduh, ini anak-anak millennials yang denger tahu gak ya? Tapi yang kebanyakan denger sih dari dilihat analitiknya tuh usia 50 tahun ke atas sih yang denger podcast Udah kita uzur ini. banget. Udah gemeteran gitu, gemeter Spotify. Sekali ketawa jantungan. Ngomong apa ini Van? Dari tadi kita ini kayaknya temanya apa ya? Global ya. Global. Tadi Enggak. restu dari orang tua. Iya, Tadi enggak. narkoba juga. Betul, maksudnya ini adalah benang merahnya adalah walaupun kita sebagai anak-anak hidup di lingkungan yang danger tadi, lingkungan yang tidak sehat banget, Iya. berkat doa orang tua lagi ya. Betul. Enggak cuma doa sih, Nal. Kita- Petuah-petuah. Iya, benar. Kita terselamatkan. Benar, Ya, betul, betul. benar. Betul, berkat nasihat larangan-larangan dari Nasihat, orang tua gitu. Iya. Makanya sampai sekarang tuh aku masih dilarang bukan dilarang sih kalau bahasa sini apa ya, diingetin, ditangetin jangan pulang malam-malam. Ya. Gaulnya sana sini segala, dan mungkin aku juga alhamdulillahnya diingatkan kalau ibu kamu tuh berjuang dari kecil tuh Betul. ya. Iya. Udah apa namanya, tunggang langgang bangun subuh ke pasar buat ngebiayain kamu sekolah. Masa kamu mau ini jadi anak yang bahasanya anak durhaka gitu untuk ikut pergaulan dan lain sebagainya. Ada beberapa teman aku yang kasihan banget gara-gara ngobat dan lain sebagainya jadi oleng gitu. Ada yang gila di dekat-dekat rumah juga. Sama kayak Jadi setengah-setengah gitu ya. iya, pas ditegur, dia, dia gitu ya. Karena saraf otaknya udah rusak gara-gara narkoboy itu. Putus. Mm, Putus kali ya sarafnya ya. Udah rusak. itu alhamdulillah terselamatkan. Ya, alhamdulillah. Gitu. Iya, terus Mm-mm. kalaupun ngumpul di rumahku sama teman-teman gue yang danger itu tadi, ya mamaku tuh yang selalu ngontrol sih. Iya. Mama yang paling punya Ikut peran nongkrong banget. juga ya? Enggak, mama gue enggak. ikut nongkrong juga sesekali, Ah. duduk gitu. Ngerokok juga ya. Enggak lah. Enggak, kalau aku ketahuan mamaku selesai lah gue ya kan. Oh gitu. Enggak lah, enggak. Jadi tuh Tapi pernah ketahuan gak sih sama orang tua ketika kita itu melakukan perbuatan-perbuatan yang negatif seperti ngerokok mungkin ya? Enggak. Atau mabok amer gitu? Enggak. Enggak Dan pernah ya? Dulu Atau nonton bokep. aku enggak hobi Pak yang kayak gituan. Wah, langsung praktek. Betul sekali. Makanya menikah muda kan. iya, 17 Untuk tahun udah menghindari nikah. nonton-nonton yang begitu. Iya. Mana zaman dulu YouTube nggak ada ya? Iya kan, susah. Pakai laser disc. Laser disc. Tahu banget tadi. Kartu remi, Pak. Oh anjay. Kalau mamaku tuh suka ngumpul itu karena ngasih tahu gitu. Tadi tuh ada yang sini datang ke sini, misalnya cari si temanku yang datang ke rumah. Kan suka pacar-pacarnya suka nyari ke rumah tuh. Iya. Kan di rumah base camp gitu. Dicariin sama pacarnya, ini gini gitu kata mama gitu kan. Oh iya, pada datang nih ke rumah, nanti dikasih tahu dia kalau misalnya mau datang ke sini yang sopan apa segala macam, mama tuh gitu-gitu ngasih petuah Iya, gitulah pokoknya. Tapi nggak tahu sih kelakuan-kelakuan yang danger itu, cuman aku aja yang tahu. Dan sampai Oke. sekarang mama aku nggak tahu. Cukup dijadikan secret aja ya. Iya. Nanti kalau orang tua tahu malah jadi khawatir banget, kepikiran, stres dan lain sebagainya gitu ya. Oke. Nah, ngomongin doa restu dari orang tua. Mak Eja kan udah jadi ibu nih. Anak 4. Ya. Mau nambah lagi nggak? Salah. Salah server, Pak. Apalagi sekarang kamu bahasanya bekerja juga, membiayai keluarga dan juga anak-anak juga kan. Di era milenial kayak gini nih, itu bagaimana strategi parenting kamu, Mak? Untuk ngedidik anak-anak, Iya, untuk iya. bisa tetap di role-nya gitu. Tetap taat sama kamu, nggak ngecewain orang tua gitu. Gimana kan beda dong zaman kita dulu. Iya, betul banget. Walaupun kita danger ya, Betul, tapi kan betul. sosial media lebih mengerikan nih. Betul sekali. Itu Banyak dia. bullying ya Ya. di sosial media ini. Anak yang frustasi gara-gara skripsi gantung diri. Itu Tuh. mengkhawatirkan tuh ya. Iya. Iya, jauh dari pengawasan orang tua itu lebih mengkhawatirkan sih Iya, sebenarnya. iya. Kalau kamu Nah. kamu nih.
mamah muda sih ya. Iya. 37 tahun menikah umur 17 tahun. Iya. Luar biasa. Gimana, Mak? Jadi kalau aku ke anak-anak ngajarin mereka itu nggak yang saklek harus mengikuti kemauanku. Dengar dulu apa maunya mereka. Oke. Kita bisa ngobrol kok gitu loh. Kalau maunya mereka ini di luar kebiasaan yang ada gitu, yang biasa kan dalam sebuah keluarga tuh ada kayak kebiasaan masing-masing atau aturan yang dibuat dalam sebuah keluarga. Keluarga itu kan adalah komunitas terkecil dalam masyarakat ya. Iya. Nah, dalam setiap keluarga pasti punya aturan masing-masing. Ketika anak keluar dari aturan itu, kita lihat dulu nih, bisa ditolerir atau enggak. Contohnya apa? Keluar dari aturan apa nih? Anak-anak aku nggak ada yang aneh-aneh sih sebenarnya. Oh. Cuman kayak begadang itu Oke. menurut aku sudah di luar kebiasaan ya. Oke. Oke. Heeh. Yang paling besar nih, usianya 20 tahun. Oke. Punya teman banyak. Biasa ngumpul di rumah. Iya. Rumah itu jadi base camp. Ingat aku zaman Bahari dulu lah ya. Waduh. Iya. Rumah itu jadi base camp juga sama teman-temannya dia. Seneng sih, anakku punya banyak teman gitu. Tapi ada batas-batasnya juga. Kadang itu yang hal sepele aja sama aku, kayak mereka ngerokok. Iya. Silakan ngerokok teman-temannya, tapi jangan pengaruhi anak saya untuk ikut ngerokok. Oke. Karena sebenarnya aku nggak suka dia ngerokok ya. Oh, jadi anak mama nggak ngerokok nih? Ngerokok dia. Oh, ngerokok. Oh, ngerokok Tapi gitu. dia pikir aku nggak tahu kalau dia ngerokok. Heeh. Oh. Pura-pura nggak tahu aja ya gitu Oke, ya. jadi Iya. kalau kamu denger ini, mamamu tahu, hati-hati. Nanti kamu akan disubsidi. Jadi- Namanya juga remaja sih. Remaja ini kayaknya kalau semakin dilarang, dia semakin penasaran dan Iya. melakukannya gitu. Jadi kadang kalau aku ngasih tahu tuh nggak yang langsung begitu kepergok langsung diomelin abis-abisan gitu, enggak. Oke. Jadi ada tunggu momen dulu. Biasa menciptakan momen dulu, biasa Oke. ngobrol berdua. Atau kalau dia pernah melakukan kesalahan itu akan diakumulasi biasanya sama aku ya. Wih. Nah itu akan panjang lah ituan ayat-ayat tuh keluar Di sidang. semua di sidang lah gitu. Di rumah. Di rumah. Tetangga. Oh enggak, Di rumah sendiri. Kemarin dia baru sering ngelakuin kesalahan. Heeh. Kayak yang aku harus kerja nih jam sekian. Ini handphone dipegang sama dia kan. Oke. Nah ini telat beberapa menit. Alhamdulillah sampai di kantor tuh nggak telat sih. Oh. Iya. Karena biasa aku pakai alarm. Terus cara ngasih taunya dia itu ya kadang memang harus ditegasin sih. Iya. Nggak bisa yang memposisikan mereka selalu jadi teman. Bisa kadang-kadang seperti itu. Namun ada saatnya kita sebagai orang tua juga memposisikan sebagaimana layaknya seorang orang tua Orang tua. yang mengatur mereka. Betul. Oke. Harus ada tegas-tegasnya ya. Iya, karena kan kita Oke. punya aturan tadi ya, Iya, yang harus iya. diikutin rule-nya gitu. Iya. Kalau bayangin deh kalau hidup nggak ada aturan, Yes. berantakan pasti. Pastilah. Pasti berantakan. Mm-mm. Nah sama, ini kan dalam rangka untuk memperbaiki kualitas hidupnya dia juga nih, Iya. yang suka begadang, masih main di rumah, main di rumah aja, nggak kemana-mana. Pun kalau jalan bilang kemana aja tuh bilang jujur, mau nongki sama teman kesini, mau karaokean kesini, ngomong jujur, itu hal yang paling kuhargai dari dia. Oh, berarti masih plus ini anak gitu loh. Cuman kebiasaan begadangnya aja yang mungkin ini berkaitan juga dengan psikologisnya, itu yang harus kuperdalam sih. Oke. Oke. Jadi memahami dia juga, mendengarkan isi kepalanya dia juga. Betul. Jangan hanya kita yang mau didengarkan gitu sebagai Yes, orang tua. yes. Oke. Kan anak zaman sekarang itu satu sih, nggak bisa dikasih tahu menurut aku ya. Kalau dikasih tahu makin Nah iya, makin jadi nambah, ya. makin jadi. dikasih tahu malah ngelawan. Betul. Gitu. Mhm. Itu kamu pernah nggak dalam momen kayak gitu, Mak? Yang makin jadi gitu. Ah. Cuman begadangnya itu doang sih. Oh, nggak kalau di misalnya kamu jangan kayak gitu. Nanti kamu jadi misalnya. Beneran dia? Tiba-tiba dia ngelawan. Enggak, dia Nadanya lebih tinggi dari kamu. enggak. Dia alhamdulillah anak-anakku nggak pernah yang ngelawan gitu. Wih. Oh gitu. Semua nggak pernah. Alhamdulillah kalau gitu ya. Yang kedua juga gitu. Kan ini kan sudah beranjak remaja juga dia ya. Usianya 13 tahun menuju 14 tahun. Jadi tuh ini justru fase-fase di mana dia kan labil ya. Iya. Alhamdulillahnya dia anak rumahan banget. Yang jarang keluar rumah, paling kalau mau pergi tuh yang rengek paling ke tempat nenek doang. Wah, introvert. Enggak itu. Enggak bercanda. Dia anaknya ini banget, humoris banget anakku yang kedua itu. Oke. Kupikir dia itu anaknya memang agak sedikit egois. Oke. Kupikir tuh egoisnya bakal parah nih. Dia dengan dirinya sendiri aja selfish gitu. Kupikir ya. Ternyata dia anaknya humoris banget. Hal-hal kecil aja diketawain sama dia. Wah, receh Oh, banget ya. gitu. Dia receh anaknya. Iya. Dan dia itu dekat sama kakaknya. Dekat sama kakaknya, tapi nggak terlalu aware sama adiknya. Oh. Iya. gitu. Selfishnya mungkin itu ya di situ ya. Mungkin si kakak ini lebih mengerti dia yang sudah remaja. Iya. Dan ke adiknya mungkin nggak nyambung karena adiknya jauh kan. Iya. Jaraknya sebenarnya nggak jauh. Cuman karena adiknya cowok, jadi mungkin nggak ngemet sama dia gitu. Oh gitu. Mm-mm. Yang kedua cewek berarti ya? Cewek pertama Oh, cowok, oke.
2 cewek, 3 cowok, cewek lagi. Oke. Oke. Gini deh, sebagai anak dan juga orang tua kamu sekarang, Mak. Kamu pernah tahu nggak orang tua kamu tuh ngedoain kamu apa sih? Dan kamu ngedoain ke anak kamu itu apa? Sebenarnya ini kan rahasia ya. Iya, Cuman aku sama Tuhan aja yang tahu apa isi doaku ke anak-anak ya. Jangan nangis lah, santai lah. Aku sudah sedih. Ini yang mana dulu nih? Doa Umi, Mama ke Mak Reja. Ya, apa? Kalau Mama tuh selalu ngomong kayak gini. Mama tuh selalu doain anak-anak Mama tuh selalu sukses, banyak rezekinya, Amin. panjang umur, Amin, gitu-gitu ya Allah. sih Amin. ngomongnya. Tapi kan nggak tahu ya kita dalam doanya Iya. sebelum tidur, sesaat setelah bangun tidur, Bener, apa bener. isinya kita nggak tahu ya. Bener. Cuman Dia dan Tuhan yang tahu. Tapi selalu nyeletuk kayak gitu. Iya. Dan setiap kali sungkeman Lebaran, kami punya tradisi memang selalu sungkeman gitu ya, nangis-nangisan kayak Oh Ivan iya, juga. pastilah. Itu tuh di situ tuh yang aku ucapin selalu ke orang tuaku, nanti kita ketemu di surga ya Ma. Amin. Aduh jadi pengen mewek. That's it. Itu Iya. pengennya ketemu di surga, jadi nggak bersama di dunia aja tapi sampai ke akhirat. Amin. Amin. Ya. Kalau kamu ke anak-anak kamu, Sama. Nyang. Sama ke anak-anak juga pengennya ketemu sampai di akhirat. Kalian juga sahabat-sahabatku pengennya Amin. ketemu sampai di akhirat. Amin. Gak cuma di dunia aja. Iya. Semoga tidak tercelup dulu ya ke server sebelah. Ya Allah, naudzubillah min dzalik. Panas soalnya, Bang. Panas Ya banget. ampun. Kamu nyobain? Enggak. Janganlah. Jangan sampai. Kalau aku nggak tahu ya doa ibu aku apa buat aku anaknya yang ganteng segang Tanjung ini. Tapi aku Ini yang tadinya melo jadi sengaja Hancur. aku memang perusak momen ini. Tapi alhamdulillah aku sekali lagi berkat doa orang tua ya, berkat doa ibu aku yang tercinta, aku terselamatkan dari hal-hal yang negatif kemana-mana pun. Turun kerja mau kemanapun cium tangan, sama cupika-cupiki, sama. aku cium kakinya beliau. Heeh. Pasti hampir tiap hari pelukan, terus bilang I love you too. So Lucu ya? banget sih. Iya. Kayak lagi apa ya? Minta izin pergi sama kekasih gitu ya. Ya itu tadi yang aku bilang kan, kita punya banyak kata-kata sama pasangan, Iya, sama heeh. orang yang kita cintai, Iya. tapi sama orang tua yang sejatinya cinta sejati itu Betul. Iya. kok susah banget. Betul. Kapan sih terakhir bilang aku sayang banget sama ibu, aku sayang banget sama bapak? Ini bukan hari ibu kan ya? Iya. Bukan, masih jauh ya hari ibu ya? Ada yang meleleh saudara-saudara. Ada yang menangis. Menangis. Karena- Iya. Karena kita kalau mau ngelawan sama orang tua, kita mau marah-marah Iya. ke orang tua. Ingat lagi loh perjuangannya beliau, apalagi seorang ibu loh melahirkan. Itu separuh nyawa loh. Iyalah, Iya, betul sekali. aku loh udah ngerasain ngelahirin Iya, 4 anak. 4 anak, Pak. Dulu mungkin waktu masih belum menikah ya, bisa berantem-berantem sama orang tua gitu ya, masih ngelawan-ngelawan gitu. Tapi setelah melahirkan anak dan tahu rasanya jadi orang tua tuh, oh gini toh gitu loh. Iya. Jadi orang tua rasanya. Betul. Kan yang sering dengar ceramah juga takutnya cerminan anak kita tuh bagaimana kita ke orang tua kita. Iya, sekali. betul sekali. Gitu. Oke, kalau Bapak Ivan gimana Pak Ivan? Ini mohon maaf kan ibu sekarang udah tua banget Pak. Kadang di kasur aja ya kan. Kadang di kasur, jalan pun sekarang agak-agak susah ya. Betul. Karena udah ya itu kayak osteoporosis, jadi pinggangnya agak bengkok. Oke. Namun yang pasti sih mungkin setiap orang tua pasti menginginkan kebaikan untuk para anak-anaknya, dan kita pun memang harus mendoakan orang tua kita yang baik-baik, seperti Betul, panjang betul. umur, Amin ya Allah. murah rezeki, Amin. dia masuk surga. Amin. Amin. Itu yang Terpenting ya buat Amin, kita amin, semuanya. amin. Jangan sampai kita seperti anak yang apa? Dan sampai seperti Malin Kundang Nah, lah. itulah ini. Jangan durhaka lah sama orang tua. Iya. Itu kalau udah durhaka itu insya Allah kamu ya, insya Allah hidupmu nggak bakal berkah. Betul sekali. Dan Gak usah sampai durhaka deh. Iya. Gak ingat sama orang tua aja itu udah dosa. Betul. Bilang aja nada lebih udah tinggi dosa. aja. beliin galon dong, Pan. Males. Iya. Itu aja udah kayak apa ya? Kayak udah ucapan yang tidak mengenakan buat orang tua kita. Ivan berapa saudara sih? Aku 9. Wow. Dan anak terakhir. Oh sama, terakhir. aku juga anak terakhir. Aku anak pertama. Wih, Banyak banget ya, keluarga besar ya. Karena kalau dulu kan pemikiran orang banyak anak banyak rezeki, dan memang terbukti benar dulu. Kalau sekarang gimana tuh, Mareza? Emang bener sih.
Jadi kalau banyak anak banyak rezeki itu ya benar, karena Ya. bayangin kamu bandingin aja yang punya anak 1 sama anak 4 ini masih bisa hidup sama kayak anak yang punya anak 1, berarti kan rezekinya banyak tuh. Ya betul. Ada rezeki masing-masing lah Pak ya. Iya. Kan nggak sembarangan orang Allah ciptakan manusia nih anaknya 4. Ya. Nggak mungkin nggak ada rezekinya. Setiap individu Betul. yang dilahirkan ke manusia itu kan sudah berserta dengan rezekinya. Iya. Jadi jangan khawatir soal apapun, sebanyak Betul. apapun anak-anakmu gitu. Iya. Intinya asal mau bergerak. Betul Bersyukur sekali. juga. Itu dia Betul bersyukur sekali. bergerak. Burung kalau di dalam sangkar aja nggak dapat makan dia. Betul. Dia harus terbang dulu, Mm-mm. pulang dalam keadaan kenyang. Masya Allah. Ini kalau ini tutupnya gimana ya? Nggak mau tutup-tutup kayaknya nih. Iya nih. Ya udah. Oke, penutupnya gini. Misalnya di depan kita sekarang ada Orang tua ibu kita. mau ngomong apa? Mau ngomong apa? Ivan dulu. Maafin kalau selama ini mungkin aku bukan anak yang terbaik lah. Tapi setidaknya ya dalam doa pasti ngedoain yang baik-baik buat mama gitu. Itu aja deh, daripada kepanjangan ternangis. Kurang dong ntar gentle saya. Enggak lah. Laki-laki, Nggak Pak. ya. Laki-laki itu kalau sudah menangis itu tulus berarti. Iya. Apalagi Bukan air nangisnya mata buaya buat ya. buat Bukan. orang tua ya. Gitu. Kalau aku ya di depanku nih ada ibu aku bakal bilang terima kasih banyak Bu sudah berjuang menghidupi aku, abang aku sampai saat sekarang juga dengan doanya ibu. Ya kita terselamatkan dari hal-hal yang negatif, terus itu juga ketemu dengan orang-orang yang insya Allah terus sayang sama aku juga sayang sama teman-teman aku dan selalu memberi dampak yang positif walaupun sekali lagi sepintar-pintarnya saya, sepintar-pintarnya aku Bu, alhamdulillah nggak bakal jadi sarjana kayak sekarang walaupun ibu lulusan SD, tapi luar biasa 2 orang anaknya semuanya ada title-nya ya, ada S2 sama S1, ada Abang Rahman dan juga Naldi. Terima kasih, aku sayang banget sama ibu, panjang umur, benar rezeki, amin ya Allah. Amin, Amin. ya Allah, Dan amin, mudah-mudahan amin, bisa ya dapat Allah, cucu amin. dari aku segera menikah gitu. Amin. Amin. Soalnya yang kakak udah ya. Udah 2 ya. 3 Oh, tiga, abang ya. oke. I love you, peluk, cium. Amin, 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 ya Amin, Allah. Itu sih. Mm-mm. Kalau Mak Reja Kalau aku sudah. belum apa-apa sudah berkaca-kaca nih. Mah, mungkin aku nggak sempurna ya, jauh dari ekspektasi orang tua yang mengharapkan anaknya gimana-gimana. Sukses dari usia muda, tapi hidupku kebalik. Tapi karena mama juga, akhirnya aku punya motivasi untuk bisa sampai di titik ini. Sampai sekarang, walaupun mama tuh nggak ngomong, tapi aku tahu mama bangga. Mama tahu aku berjuang. Apalagi aku juga ibu rumah tangga dengan 4 anak. Mama tahu ini nggak mudah. Tapi senyum mama itu sudah bikin aku kuat. Cita-citaku juga ngebahagiain orang tua, abah, mama, adik-adik, semua anak-anakku juga, semua orang-orang yang ku sayangi dan ku cintai, dan doaku juga dibersamakan bersama orang-orang yang menyayangiku dan mencintaiku di dunia sampai ke akhirat. Amin. Itu dia, mudah-mudahan mama selalu panjang umur, sehat terus, abah juga Amin. sehat Amin. terus. Kita kumpul nanti di surga. Amin. Semuanya amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Untuk PPL Mania, walaupun kita sudah menikah, walaupun kita sudah dewasa, Ya. apalagi yang cowok, ingat yang paling utama disayangi, dikasihi, jangan dilawan adalah tetap ibu kita, orang tua kita ya. Betul Sudah, sekali. walaupun kita sudah punya istri. Surga di telapak kaki ibu. Betul sekali Ya. ya. Dan kalau mau fotokopi, jangan lupa ke Restu ibu. Tetap ya ada komedinya ya, meskipun tadi ada mewek-meweknya ya. Iya. Karena ini adalah PPL podcast yang ngebanyol gitu. Ya, tapi syarat dengan makna. Ya, Komedi oke. interviewnya, Hmm. kemudian juga kita akan membagikan kisah-kisah yang ya memang hidup itu kadang-kadang harus diketawain dan juga seriusnya juga penting. Betul Oke, sekali. kita mau pulang dulu, kita mau ketemu mamah kita masing-masing. Kita Iya. mau peluk dan mudah-mudahan ini bukan cuma sekedar ungkapan di podcast ini aja. Iya. No, Pulang tadi ini pun mau kesini izin dulu. Betul. Oke. Iya. Pulang ini
langsung ya, jangan nunggu momen lebaran deh apa deh. Iya, betul sekali. Tiap hari lah pokoknya. Tiap hari dong. Ya, betul ya. Ya udah kalau gitu kita pamitan ya. Ya. Kita mau beli tisu juga sekalian. Habis kayaknya tisu di studio. Tisu basah ya? Tisu yang bikin kaku tuh. Naldi Arvanda. Gimana Zaro? Dan Reza Asegaf. Ada yang nggak mau ngomong juga tuh. Mariam. Cuma penonton pertama kali podcast kita ada penonton ya, walaupun cuma suara. ada fanbase-nya nanti nih. Aku dengernya tuh bukan Mariam. Apa? Marimbar. Mari Mas Jus. Sudah kita pamit berempat di podcast Pemuda Lajang. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Pemuda Lajang. Sampai jumpa di episode berikutnya. Podcast Pemuda Lajang.